Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Mari kita simak videonya, dipahami dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh teman kita Zia Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad 19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan terpelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berikut ini. Faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Dan faktor eksternalnya atau faktor dari luar diantaranya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu periode 1900-an, karakteristik organisasinya yaitu babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Tahun 1920 sampai 1927, karakter organisasinya meliputi pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Non-kooperatif artinya tidak ada kerjasama terhadap penjajah. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Tahun 1930-an, karakteristiknya meliputi pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif atau kerjasama dengan penjajah. Memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Departemen Perwakilan Rakyat atau Volksraad.
Contoh organisasinya pada masa kebangkitan nasional yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indesepartis, dan Muhammadiyah. Sedangkan contoh pada masa radikal yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sedangkan masa moderat contohnya adalah Parindra dan Gerindo. Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Semangat persatuan para pejuang diwujudkan dalam Kongres Sumpah Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I. Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Untuk tugasnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tugas kalian. Sekian materi hari ini, sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.